Timnas U17 gagal melaju ke semifinal Piala Asia U17 usai kalah 0-6 dari Korea Utara di perempat final. Apa yang harus dievaluasi dari penampilan Garuda Muda di Piala Asia agar bisa tampil lebih baik di Piala Dunia U17 di Qatar November mendatang? Kita akan bahas bersama analis sepak bola Bung Kusnaini. Selamat pagi Bung Kus. Bung Kus, sepertinya suaranya masih belum tersambung. Selamat pagi Bung Mario. Ya, sudah mantap sekali suaranya. Selamat pagi Bung Kus, terima kasih sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia pagi hari ini. Dan juga bersama saya di studio ada Ketua Umum Paguyuban Supporter Indonesia Ignatius Indro. Selamat pagi Mas Indro. Selamat pagi. Terima kasih Mas sudah di studio Kompas TV hari ini. Selamat pagi Bapak-Bapak. Saya ke Bung Kus dulu ya Mas Indro. Saya tahu Mas Indro pasti sudah gatal untuk mengomentari terkait dengan pertandingan semalam. Tapi saya ke Bung Kus dulu. Bung Kus, evaluasi seperti apa pertandingan Indonesia Korea Utara tadi malam, karena sebenarnya di atas kertas kemarin Indonesia dianggap bisa lewat memenangkan pertandingan tersebut meski tipis, walaupun peluangnya sangat-sangat besar, tetapi akhirnya pada malam tadi 0-6 Mas. Evaluasi Anda seperti apa? Iya, dalam beberapa kesempatan dialog di Kompas kan saya sudah mengatakan bahwa kalau bisa memilih, kita sebetulnya pengennya menghindari Korea Utara ya. Ini lawan yang paling ingin kita hindari. Kita lebih prefer cenderung ketemu dengan Oman atau Tajikistan. Karena secara permainan itu lebih cocok dengan kita. Korea Utara ini cara mainnya nggak cocok buat kita. Meskipun sama-sama Korea, kita pernah mengalahkan Korea Selatan, tapi cara main Korea Utara itu berbeda. Mereka bermain mengandalkan kekuatan power, fisik, kekuatan dalam duel satu lawan satu, adu badan, body charge. Itu sesuatu yang agak sulit bagi pemain kita yang umumnya belum memiliki kekuatan itu. Jadi belajar dari pertandingan ini saya pikir Coach Nova punya banyak PR menuju ke Piala Dunia nanti. Level yang dimainkan di Piala Dunia ini nanti kurang lebih seperti ini. Level di mana lawan memiliki postur yang lebih kuat, adu badan yang lebih kuat, fisik yang lebih kuat, dan stamina yang lebih konsisten. Nah itu nanti akan kita hadapi kalau misalnya ketemu dengan Kroasia, ketemu dengan misalnya tim-tim Cekoslowakia dari Eropa Timur, atau tim-tim dari Afrika ya, dari katakanlah dari Uganda nanti. Itu akan membuat kita akan menghadapi lawan-lawan yang mainnya kurang lebih seperti ini, lebih direct, lebih cepat, pressingnya juga berani. Dan game plan yang kemarin dibuat oleh Korea Utara memang game plan yang sepertinya khusus disiapkan lawan Indonesia. Ketika lawan Oman, lawan Tajikistan mainnya nggak begini. Lawan Indonesia mereka bermain sangat tinggi, pressingnya menekan terus, tidak kasih ruang Indonesia. Dan kalau ada kesempatan setiap saat syuting, itu betul-betul memang merepotkan bagi pemain kita. Berarti fisik tadi malam ya, permainan itu mengadakan fisik di mana Indonesia dari posturnya sendiri memang ya terlihat kalah dari pemain-pemain Korea Utara. Iya, dua hal itu ya, permainan yang sangat mengandalkan fisik, kemudian mereka juga optimal memanfaatkan situasi bola atas, ditambah lagi mereka keberanian ya, karena mereka sudah mempelajari betul permainan Indonesia, mereka berani melakukan pressing dan konsisten melakukan itu secara secara terus-menerus selama 2x45, itu yang sangat menyulitkan. Dan kuncinya lagi satu hal, saya pikir ketika Indonesia sudah kebobolan 2 gol di babak pertama. Sebelum saya ke Mas Indro, Bung Kus, bagaimana Anda melihat bahwa sebenarnya ini kalau dilihat dari kacamata positif, ini menjadi sebuah evaluasi yang bagus buat Indonesia untuk tampil di Piala Dunia nanti, karena bagaimana mewaspadai permainan dari tim yang mengandalkan fisik seperti ini ataupun juga dengan passing cepat seperti ini. Iya betul, ini PR yang sekaligus menjadi catatan penting dari pertandingan kemarin. Kita sudah mendapatkan gambaran bahwa lawan-lawan kita nanti di Piala Dunia, beberapa di antaranya akan main seperti ini. Tim dari Eropa Timur, tim dari Afrika, dan kita terbukti kesulitan. Jadi Coach Nova harus melengkapi tim ini dengan materi pemain tambahan yang punya kemampuan main dengan cara seperti itu. Oke, saya ke Mas Indro. Mas Indro, bagaimana supporter? Kemarin saya lihat di media sosial, di media konvensional sekalipun, bagaimana supporter memberikan begitu harapan yang tinggi kepada Indonesia, karena di atas kertas Indonesia dianggap bisa menang lawan Korea Utara, pun juga hasil yang maksimal selama fase grup. Kemarin bagaimana setelah menonton 0-6? Ya sebenarnya kalau kita melihat ini kan U17 ya. U17 kita tidak bisa juga ini menerapkan target tinggi karena U17 ini targetnya bukan prestasi gitu. Tapi memang pengalaman mereka dan mereka sekali ini menemukan tim yang benar-benar berbeda dari tim-tim sebelumnya. Nah ini yang harusnya Coach Nova ini bisa seperti yang Bung Gus katakan ya. Ini adalah
permainan yang mungkin jadi pembelajaran kita di Piala Dunia U17 nantinya, bagaimana kita menghadapi tim-tim yang punya karakter kurang lebih sama dengan Korea Utara. Korea Utara. Berarti seperti pertanyaan saya ke Bungkus tadi bahwa memang ini harusnya menjadi pelajaran atau diambil nilai positifnya walaupun kalah, bahwa anak-anak muda ini punya persiapan yang harus lebih matang ketika Piala Dunia U17 nanti di Qatar ya? Iya, bahwa kita memang tidak akan menempatkan target prestasi ke mereka, tapi kita berharap bahwa di Piala Dunia U17 memang mereka bermain lepas dan menunjukkan permainan terbaik mereka. Yeah. Nah, ini yang kita harapkan ketika nanti Piala Dunia U17, karena kita masuk di U17 kita sudah menuntaskan target kita untuk nembus ke U17 Piala Dunia. Nah, kita udah mencapai target itu, ya kita harus bermain dengan segala kemampuan kita. Oke, bagaimana dengan respons dari supporter? Apakah memang setelah kekalahan ini tetap dukungan selalu besar kepada pemain-pemain timnas kita, anak-anak muda ini, atau bagaimana? Iya, kalau saya pikir ini adalah talenta-talenta yang membanggakan ya. Di mana pemain-pemainnya juga lebih banyak berasal dari SSB kita, lalu juga dari pemain-pemain kita. Nah, ini yang saya pikir dukungan akan tetap ada dari supporter apapun yang terjadi, karena memang kita juga tidak melihat ini targetnya adalah target prestasi, gitu ya. Kita memberi beban mental ke mereka dengan prestasi, target prestasi kita jangan sampai seperti itu. Tapi kita akan terus memberi dukungan sebagai pemain ke-12. Oke, mendukung dan terus memberikan support dalam arti bahwa tidak memberikan beban, anak-anak bisa lepas main, anak-anak muda ini bisa terus berkarya. Walaupun kalah, nilai positif yang harus tetap diambil ya Mas. Betul. Oke, saya ke Bungkus. Bungkus, kita lebih teknis soal formasi yang mainkan malam tadi, di mana kebiasaan dari pelatih Nova itu biasa memainkan ini 5-4-1, tapi tadi malam 3-4-3. Anda melihat bahwa Coach Nova ingin sesuatu yang lebih dinamis atau bagaimana? Biasanya kan bertahan serangan balik, bertahan serangan balik. Iya, jadi 3-4-3 itu kan memang turunannya 5-4-1 ya. Itu sebetulnya cara mainnya kurang lebih sama, yang membedakan hanya peran dua pemain sayap. Jadi sebetulnya tidak banyak perubahan taktik yang dibuat oleh Coach Nova, kecuali beberapa nama pemain yang agak sedikit berbeda, tapi terutama sebagai pengganti ya. Nah, yang menarik adalah Korea Utara sudah tahu itu. Korea Utara sudah memperkirakan Indonesia akan bermain dengan cara itu, makanya mereka menyiapkan kontra strategi dengan high pressing. Mereka mempressing pemain Indonesia di area pertahanan kita, dan itu konsisten mereka lakukan, sehingga pemain kita untuk keluar dari area sendiri ketika menguasai bola itu juga sudah sangat sulit. Itu beda dengan Korea Selatan, di mana mereka sedikit mengasih ruang ya bagi pemain kita untuk bermain, untuk mengolah bola. Korea Utara sama sekali tidak melakukan itu. Ditambah lagi dengan kemampuan mereka dalam duel fisik, mereka juga sangat baik. Itu membuat kita semakin tertekan. Karena seringnya tertekan ikut, akhirnya kita kebobolan 2 gol. Nah, sejak kebobolan 2 gol itu saya pikir permainan kita sudah betul-betul sangat menurun ya. Sudah kehilangan kepercayaan diri para pemain. Karena mereka kesulitan untuk bahkan mengimbangi dalam situasi perebutan bola. Kalau pemain sudah duelnya kalah terus, itu memang akan sangat berat dia. Istilahnya udah mulai bingung harus ngapain. Makanya terlihat di lapangan banyak orang mengatakan bahwa pemain kita seperti kebingungan. Ya itu tadi, karena mereka kalah terus dalam duel. Karena mereka juga mencoba berbagai cara, tapi setiap kali melakukan perubahan, di pressing, ditekan. Dan Korea Utara konsisten melakukan itu dengan kualitas fisik yang sangat baik. Saya mungkin melihat bahwa selama 4 pertandingan di Piala Asia, Korea Utara ini adalah lawan yang membuat kita ini betul-betul kelelahan ya. Waktu lawan Korea Selatan, kita masih mampu mengimbangi, meskipun kita ditekan terus, kita masih mampu. Tapi lawan Korea Utara, pemain kita terlihat betul-betul kelelahan karena pressingnya begitu luar biasa. Makanya kalau kita lihat statistik, itu Indonesia bahkan tidak sampai 30% penguasaan bola. Lawan Korea Selatan kita masih 32%. Lawan Korea Selatan kita masih punya 2 shot on target. Ini hanya 1 shot on target dari total 3 syuting. Ini menggambarkan betapa beratnya tekanan yang dihadapi oleh pemain. Karena itu saya mengapresiasi mereka sudah bekerja keras ya sepanjang pertandingan, meskipun hasilnya memang mengecewakan. Tapi memang kan kalau dari permainan yang dilakukan oleh Coach Nova ini kan lebih bukan pada penguasaan bola, tetapi pada counter attack yang dilakukan. Kalau menurut Anda memang tadi malam terlihat bahwa selain evaluasi cara permainan, lini belakangnya pun harus dievaluasi juga kah?
Bungkus? Iya, menurut saya semua lini ya, terutama memang lini belakang ini perlu sekali penguatan dari sisi dari sisi pemain yang punya kemampuan berduel ya. Karena bagaimanapun lini pertahanan itu akan menghadapi banyak situasi set piece, banyak situasi open play di mana lawan mengangkat bola dari sayap, dan pemain kita harus lebih kuat di situ. Kita bermain dengan pemain-pemain yang secara kualitas skill sangat baik, tapi beberapa kali terlihat kalau bola atas itu kita jarang menang ya. Ini nanti akan lebih berat lagi kalau lawan tim-tim Afrika, tim-tim Eropa. Makanya saya bilang menjelang Piala Dunia, Coach Nova harus melakukan penguatan, cari lagi pemain yang bisa melengkapi kekurangan tim ini. Kalau di kompetisi Elite Pro sudah nggak ada, cari di Liga 3, cari di Liga 4, cari di Liga 2. Kalau Liga 1 mungkin sudah banyak pemetaan ya, tapi Liga 4 yang baru bergulir ini, baru akan bergulir, itu saya pikir juga bisa menjadi kesempatan bagi pelatih untuk melihat barangkali ada yang bisa memperkuat tim. Oke, saya ke Mas Indro. Mas Indro, kalau dari supporter sendiri melihat permainan tadi malam, apa evaluasi yang perlu dilakukan dalam arti bahwa apa betul seperti kata Bungkus bahwa evaluasi seluruh depan, belakang maupun juga di tengah kita harus benar-benar mencari pemain-pemain yang bisa mengisi ruang yang masih kosong itu. Iya, sepakat dengan Bungkus ya. Kita harus mencari pemain-pemain yang memang bisa menutupi kesalahan-kesalahan atau kekurangan dari pemain-pemain kita. Pemain kita tadi malam ini terlihat sekali memang kita kalah fisik, lalu kalah body, kalah kecepatan, gitu ya. Ini yang terlihat sekali sangat signifikan sehingga kita kalah begitu besar ya. Nah ini yang harus diperbaiki oleh Coach Nova, bagaimana meningkatkan kemampuan fisik dari para pemain, terutama body balance atau adu-adu body dengan para pemain. Nah ini yang harus diperbaiki juga. Kecepatan juga harus diperbaiki karena kita sebenarnya memiliki pemain-pemain yang cukup cepat ya, tapi harus dimaksimalkan. Oke, dari supporter sendiri harapannya seperti apa yang disampaikan kepada Mas Indro? Ya kita berharap sih dengan talenta-talenta muda yang begitu banyak, kita harus ada kompetisi yang benar-benar memberikan pengalaman bermain bagi para pemain-pemain muda ini. Karena kalau tidak ada pengalaman bermain, makanya mental berkompetisi yang tidak dimiliki oleh para pemain. Tidak terasa ya? Iya, tidak terasa. Ini yang harus diperbaiki oleh PSSI ya, saya pikir. Oke. Seluruh harapan dan juga bagian dari cinta supporter kepada timnas Indonesia, terutama Garuda Muda ini masih terus tinggi ya, untuk nanti dalam arti bahwa terus belajar, terus melihat potensi-potensi yang ada untuk nantinya bisa berlaga di pertandingan-pertandingan lebih besar lagi. Saya pikir PSSI harus segera membuat misalnya semacam blueprint sepak bola Indonesia ya. Bagaimana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, apakah mereka ini juga bisa meningkatkan pemain-pemain yang penuh talenta seperti yang dimiliki oleh Coach Nova ya. Ini kan bagaimana mereka bisa mengembangkan diri melalui kompetisi yang baik. Lalu juga bagaimana dengan perbaikan sepak bola, tidak hanya memasang VAR di liga gitu. Karena ini kan memasang VAR dibilang udah perbaikan sepak bola. Tidak hanya seperti tadi. Oke, saya terakhir ke Bungkus. Bungkus, singkat saja terkait dengan evaluasi yang perlu dilakukan menghadapi pertandingan besar nanti di Piala Dunia Qatar. Iya, kita punya waktu sekitar 7 bulan untuk persiapan ya. Jangan berpikir bahwa itu bisa diatasi hanya dengan TC ya. Dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah memperkuat tim, materi pemain harus diperkuat. Terus terang untuk Piala Dunia, level yang kita butuhkan tuh level yang lebih tinggi lagi. Itu yang nomor satu. Yang kedua, pemain yang ada sekarang pun harus diberi banyak pertandingan. Tidak cukup hanya TC. Pertandingan itu entah itu melalui kompetisi disebutkan oleh Bung Indro tadi, atau pemain ini main di liga yang sudah eksis. Liga 4, Liga 3, Liga 2. Tapi harus banyak pertandingan, poinnya itu. Karena latihan saja tidak akan membentuk kemampuan pemain, tidak akan mampu meningkatkan level permainan mereka. Pertandingan, kompetisi itulah yang akan membuat mereka lebih matang. Itu yang sangat penting. Jam terbang harus tinggi untuk bisa melihat, mengasah para pemain ini agar bisa berkompetisi dan berhasil di kompetisi yang lebih besar lagi. Terima kasih analis sepak bola Bungkus Naini dan Paguyuban Supporter Indonesia, Ignatius Indro. Terima kasih Mas. Terima kasih Bungkus atas kehadirannya. Sehat-sehat selalu.